Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya anak-anak ibu? Apakah hari ini dalam keadaan sehat? Baik, alhamdulillah. Baiklah, di sini siapa ketua kelasnya? Baik, Pak. Silahkan mimpin doanya dulu terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau nanya terlebih dahulu, apakah di sini siswa-siswi Ibu telah sarapan pagi semuanya? Baik, alhamdulillah. Jika yang belum sarapan, diusahakan untuk pembelajaran berikutnya diusahakan sarapan terlebih dahulu ya. Baik, sebelum Ibu mengambil absen, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama Ibu Rila Suci Davitri, bisa dipanggil Ibu Rila. Baik, Ibu tinggal di Muaro, di Muaro di dekat kantor Bupati. Apakah di sini ada siswa-siswi Ibu yang dari Muaro juga? Oh, tidak ya. Oke. Baiklah, seraya Ibu mengambil absen, baiklah Ibu akan memanggil ketua kelas terlebih dahulu. Baik, Putri Payet Mayoni hadir. Oke. Maaf sebelumnya, saat Ibu ngambil absen, Ananda sekalian diperkenalkan juga untuk memperkenalkan diri Ananda dan tempat tinggal Ananda, domisili Ananda di mana ya. Oke. Putri Payet Mayoni, dari mana nak? Oh, oke. Dari Kota 7. Andra Melani, dari Tanjung Ampalo. Oke. Isma Gusnita, dari Damasraya. Putri Syahrani Rizal, dari Logas ya. Oke, Putri Yanti Alfa, kenapa dia? Siapa yang tahu Putri Yanti kenapa? Oh, orang tuanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syifa Santrilia, sakit. Sarah Zikriana, sakit. Tiwi Yulia Putri, sakit. Selanjutnya Linda Arjulita, dari mana nak? Dari Bulu Kaso. Oke. Baiklah, Ibu insya Allah Ibu telah ingat, telah tahu anak-anak Ibu di mana, siapa. Baik, anak-anak Ibu siapakah masih ingat pembelajaran yang minggu lalu sama Ibu Erda mengenai Pancasila? Pintar. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit mengenai Pancasila tersebut? Oke, coba Tiwi. Pintar. Aplaus buat Tiwi. Oke, Pancasila memang merupakan dasar negara Republik Indonesia, dasar negara kita, yang mana Pancasila di sini memiliki 5 sila yang merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, bangsa kita. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu mengenai hak asasi manusia. Terlebih dahulu bisa Ananda lihat PPT yang Ibu tampilkan sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan mengenai makna hak asasi manusia itu sendiri, yang mana hak asasi manusia atau yang lebih kita kenal yaitu HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri kita manusia
sejak kita dilahirkan, yang mana hak alamiah ini merupakan hak yang melekat bagi setiap kita sebagai kodrat manusia. Nah, selanjutnya, apa yang Ibu mau bertanya, apa yang membedakan hak asasi manusia ini dengan hak hak warga negara? Siapa yang tahu bisa tunjuk tangan. Coba si Isma Gusnita. Pintar. Siapa yang lebih bisa menjelaskan lagi apa yang dibilang oleh Isma? Tidak bisa ya, baik. Ibu akan menjelaskan. Yang membedakannya yaitu hak universalnya. Kalau hak asasi manusia ini hak yang melekat yang diberikan oleh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hak warga negara ini terbatas karena kita misalnya kita di satu negara, maka misalnya kita di negara Indonesia, maka hak warga negara kita hanya di Indonesia. Misalnya kita pergi ke Malaysia atau pergi ke Singapura, maka berbeda lagi. Jadi hak warga negara itu hak kita di satu negara tersebut. Kalau hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri kita sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikannya Allah, dan dimanapun kita berada, yang berikan Tuhan Yang Maha Esa, dan dimanapun kita berada, kita memiliki HAM, tidak menyangkut mengenai kewarganegaraan kita, tidak. Intinya, sejak kita dilahirkan, kita telah memiliki HAM tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik hak asasi manusia ini. Yang pertama yaitu dimiliki oleh setiap orang. Nah, yang namanya orang, baik itu dia sejak lahir, atau dia berumur 3 bulan, atau 7 tahun, atau 15 tahun, atau udah tua, tetap memiliki HAM, dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya yaitu tidak dapat berubah, yang mana walaupun kita laki-laki, kita perempuan, kita memiliki HAM dan tidak dapat siapapun yang merubah hak asasi manusia kita tersebut. Selanjutnya itu berlaku di seluruh wilayah, yang mana tidak menyangkut satu negara. Misalnya kita di Indonesia, maka kita memiliki HAM, dan misalnya kita di Malaysia atau di Singapura, di Perancis atau di Mekah, kita masih memiliki HAM tersebut. Tidak berlaku di seluruh wilayah tanpa adanya batasan. Selanjutnya yaitu tidak memandang status, yang mana misalnya kita ras ini, tidak memandang ras ini, agama, jenis kelamin, pekerjaan, tidak memandang status HAM tersebut, karena dimiliki oleh semua orang, bersifat universal, bersifat menyeluruh. Selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia, yang mana pelanggaran HAM ini maksudnya yaitu tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan oleh kelompok atau institusi negara, baik institusi lainnya, terhadap hak asasi individu tersendiri tanpa ada dasar atau landasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya. Nah, di sini misalnya pelanggaran, misalnya kita sebagai Ananda semuanya, sebagai siswa, jika Ananda misalnya mencuri pena teman atau membuli temannya, berarti itu sudah termasuk pelanggaran HAM di sekolah. Selanjutnya yaitu macam-macam pelanggaran HAM. Dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM pelanggaran HAM ringan. Nah, pelanggaran HAM berat ini merupakan menggambarkan beratnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban kita, sumber daya kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran HAM ringan, yang mana pelanggaran HAM ringan ini pelanggaran yang tidak mengancam nyawa manusia seseorang tapi merugikan seseorang tersebut. Baiklah, contoh pelanggaran HAM berat dan HAM ringan di Indonesia, di negara kita ini, yaitu seperti yang kerap dilakukan di sekolah, seperti pembulian,
seperti tawuran antar siswa. Siapa yang tahu lagi? Coba Ibu bertanya. Siapa yang tahu? Oh, nggak ada ya, Ibu tunjuk ya. Coba kepada Winda. Pelanggaran HAM di sekolah yang Winda ketahui. Benar. Melakukan pemalakan dan penganiayaan terhadap siswa lain. Apakah ada di sini siswa-siswa Ibu yang melakukan hal tidak terpuji tersebut? Tidak, alhamdulillah ya. Berarti siswa-siswa Ibu baik, melakukan sifat terpuji, benar. Selanjutnya yaitu tindakan guru memberikan hukuman secara fisik kepada muridnya. Itu juga merupakan pelanggaran HAM ringan yang dilakukan di sekolah. Selanjutnya itu pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini, seperti G30 SPKI, pembunuhan aktivis Munir, serta tragedi Semanggi 1 dan 2. Selanjutnya itu contoh pelanggaran HAM internasional, yaitu agresi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Nah, tahu kan anak-anak Ibu apa sekarang berita-berita yang lagi hangat-hangatnya di dunia internasional, yang mana Israel tidak berhenti-hentinya untuk melakukan perlawanan kepada saudara kita yang di Palestina, yang mana Israel tersebut ingin merebut negara tersebut, ingin menguasainya karena ia yakin itu merupakan milik dia. Tapi sebenarnya itu tidak merupakan milik dia. Selanjutnya itu upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia tersebut. Yang pertama yaitu membentuk Komisi Nasional HAM, Komnas HAM. Selanjutnya pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM tersebut terbagi menjadi misalnya instrumen HAM undang-undang yang mengatur tentang HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM. Terus pembentukan pengadilan HAM, yang mana pengadilan HAM di sini fungsinya untuk mengadili hak asasi manusia, hak asasi kita, yang mana di sini bertugas untuk mengadili bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah kepada kita. Apakah pemerintah tersebut adil terhadap kita atau bagaimana, atau yang namanya hukum pasti tidak ada yang berat sebelah, karena kita semuanya sama, memiliki hak yang sama di depan hukum. Nah, baik, sedikit penjelasan dari Ibu. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Apakah ada anak Ibu yang kurang paham atau kurang mengerti di sini? Biar Ibu jelaskan lagi. Kalau tidak ada Ibu yang bertanya ya. Baik, kepada Pak Ed, Ibu ingin bertanya. Coba Ananda jelaskan apa makna definisi HAM menurut Ananda sendiri. Pintar. Siapa lagi yang bisa menambah jawaban dari temannya? Putri Syahrani bisa? Oke, baik. Coba Ananda jelaskan. Menurut Ananda sendiri ya. Pintar. Selanjutnya yaitu siapa yang ingin bertanya lagi? Oh, Syifa. Oh, menjelaskan lagi Syifa, pintar. Coba Syifa jelaskan lagi apa yang Syifa tangkap dari penjelasan Ibu barusan. Pintar. Tepuk tangan buat Syifa. Oke. Baiklah Ibu rasa anak-anak Ibu telah paham, sangat paham, pintar ya anak-anak Ibu di sini.
langsung paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin memberikan post-test kepada anak-anak Ibu di sini. Ibu telah mengirimnya melalui Google Classroom kita. Karena kita kan belajar daring, ada yang luring. Ibu ingin anak-anak Ibu untuk mengerjakan soal Ibu itu di Google Classroom. Ibu telah memberikan share soalnya di kelas Google Classroom kita. Bisa Nanda Ibu buka. Waktunya 10 menit. Jika belum selesai, sistem secara otomatis akan tertutup. Ibu mulai dari sekarang ya. Ibu setel waktunya. Oke. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajarannya, Ibu ingin memberi video mengenai pembelajaran kita hari ini, menayangkan video pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai HAM. Silahkan anak-anak Ibu pahami dan anak-anak Ibu resum apa yang dapat anak-anak Ibu tangkap dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan berikut ini. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Ini. Silahkan. Sudah jadi, Kak. Oh. Oke. Ya. Terus ya. Hup. Hah? Wah. Cuek aja. Ayo masuk.
Laporkan penerimaan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id. Baik, Nana Ibu telah melihat bagaimana contoh pelanggaran HAM yang berlaku di sekolah. Baik, siapa yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa yang bisa Ananda tangkap dari video yang Ibu tayangkan tadi? Siapa yang bisa? Harap tunjuk tangan. Baik, kepada Putri Syahrani Rizal. Pintar. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Tiwi, oke. Ada Tiwi. Pintar. Baik, Ibu akan menjelaskan. Baik, memang dalam video tersebut adanya contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah, itu tentang pemfitnahan oleh seorang siswi kepada temannya. Nah, apakah itu suatu perilaku yang terpuji atau tidak? Tidak, iya benar, namanya pelanggaran ya, berarti sesuatu yang tidak terpuji. Baik, mungkin hari ini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai HAM, yang mana HAM tersebut hak yang ada sejak kita dilahirkan, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan tidak boleh dilanggar, tidak bisa berubah, berlaku di semua wilayah, tanpa memandang status, tanpa memandang pekerjaan, jenis kelamin, ras, dan sebagainya. Adapun pelanggaran HAM tersebut yang terbagi menjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Dan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM yaitu membentuk Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, dan membentuk peradilan HAM. Baik, Ibu rasa Nanda Ibu mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ibu berharap untuk minggu depan anak-anak Ibu jangan lupa membawa LKS-nya, bahan ajarnya, dan kita belajar minggu depan kita belajar kelompok. Minggu depan Ibu kasih kelompoknya, Ibu berikan atau tidak Ibu share di grup WA kita ya. Oke, minggu depan persiapkan bahan pembelajaran kita dan kelompok yang tampil Ibu acak. Berarti semua kelompok wajib mempersiapkan bahannya untuk minggu depan tanpa terkecuali, karena Ibu sistem acak untuk menampilkan tugas kelompok Ananda minggu depan. Baiklah, sekian dari Ibu. Ibu berharap Ananda Ibu menjadi lebih baik daripada hari sekarang pembelajaran kita, dan Ibu ingin memberikan sebuah pesan moral terhadap Ananda terhadap pembelajaran kita hari ini, yang mana itu hakikatnya sesungguhnya melawan ketidakadilan merupakan salah satu perjuangan untuk melawan upah. Nah, perjuangan itu membutuhkan kesabaran dan tenaga yang sangat besar, karena inilah negeri yang sering melupakan dan mengabaikan keadilan dalam penegakan hukumnya. Nah, yang mana pengabaian itu dilakukan dengan kesadaran penuh. Nah, kita sadar bahwa negara membiarkan pelaku kejahatan berkeliaran gelap gulita padahal korbannya terang benderang. Benar atau benar? Benar ya, oke. Tidak ada keseriusan untuk membuka para pelaku kejahatan tersebut. Nah, seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita jangan berperilaku demikian. Kita harus menampilkan sikap terpuji kita, menegakkan kebenaran demi kebenaran, demi keadilan ya. Baik, sekian dari Ibu. Untuk menutup pembelajaran, Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.